Ekstra, ekstra, ekstra. Toko buku Minghua menerbitkan koran. Lebih dari sekadar buku gratis. Cerita selebriti untuk dikoleksi orang. Apa itu koran? Bukan cuma soal cari uang. Biar Yang Mulia perhatikan sendiri. Lebih khususnya. Coba lihat pasti langsung paham. Yuk. Hei, udah lihat belum? Ada apa aja di situ? Bisa lihat banyak puisi. Iya, beneran kayak asli. Semuanya. Chengdu Daily kecuali harian. Selain buku gratis yang diterbitkan. Juga update hal terpenting di Dajing tiap hari. Selain itu, di kolom pribadi yang bagus ini, puisi dari orang berbakat juga akan diterbitkan. Atau apa yang kamu pikirkan? Atau artikel yang kamu tulis sendiri. Pokoknya, semua dipersilakan kirim karya. Xiao Gongzi bilang, aku bisa nunggu karyaku sendiri. Muncul di koran ini. Tepat sekali. Artikel kalian akan langsung diterbitkan. Bahkan Yang Mulia bisa lihat. Ah, mana mungkin? Kamu pikir kamu siapa? Bisa pesan pejabat tinggi sebanyak itu? Iya, mana mungkin? Hei, Tuan Yang Guan, Tuan Yang Guan datang sendiri. Tuan Yang Guan sudah sampai. semuanya. Chengdu Daily ini didirikan langsung oleh Yang Mulia. Sekarang saya umumkan. Chen Daru juga dari koran harian sini. Pemimpin redaksi. Wah, Chen Daru jadi pemimpin redaksi? Ditetapkan langsung oleh Yang Mulia. oh beneran. Benar kok. Memang benar. Ada surat dekret kekaisaran dan Chen Daru yang membuktikannya secara langsung. Ini pasti benar. Kami anak-anak miskin akhirnya mendapatkan kesempatan. Saya sudah menunjukkan bakat saya langsung kepada Yang Mulia. Ya. Saya mewakili semua anak miskin di seluruh negeri. Terima kasih atas kebaikan besar Tuan Xiao. oh tidak. Yang Mulialah yang membuka pintu kemudahan untuk orang miskin di seluruh negeri. Saya hanya melakukan hal kecil saja. Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Tuan Ron. Hei, jadi biarkan saya tunjukkan sedikit kepada kalian tentang sastra tradisional kita. Oke. Saya punya satu kabar baik lagi untuk kalian. Masih ada kabar baik lagi. Kabar baik apa lagi itu? Katakan. Puisi yang kamu tulis. Bahkan cerita juga. Selama terpilih untuk dimuat di harian Chengdu, kamu akan mendapatkan kompensasi. Sebagai ucapan terima kasih. Gaji. Gaji loh? Lihat apa yang tertulis di sana. Bukan hanya membantu menyebarkan nama kita, juga memberikan kita uang. Tepat sekali. Wah, itu luar biasa sekali. Aku segera kembali, membawa artikelku sendiri untuk mengikuti seleksi. Bu, aku akan masuk koran. Aku juga mau menulis. Nanti kalau aku pulang, aku akan minta anakku juga menulis. Ya, jadi nanti kita juga punya kesempatan. Kebijakan negara ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan Qian Taifu yang sok tahu itu. Yang Mulia, semua artikel ini berasal dari anak-anak miskin. Mereka mengirimkannya melalui meja pengiriman di harian Chengdu. Koran Xiaoning sangat efektif sekali. Panggil para siswa miskin itu. Aku ingin bertemu mereka secara langsung. Ini, Pada saat ini Yang Mulia sudah memanggil mereka. saya khawatir hal ini akan membuat keluarga-keluarga besar waspada. Tuan Xiao berkata, sampai waktu yang tepat, dia akan membawa semua orang berbakat itu menghadap Yang Mulia. Waktunya sudah matang. Tenggat waktu 3 bulan akan segera tiba. Ai King, mungkinkah dia ingin membantu Xiaoning mengulur waktu? Menteri tua tidak punya niat seperti itu. Xiao Gongzi punya strategi di dalam hatinya. Tolong percayai dia sekali lagi. Oke, kamu bisa pergi dulu. Pemilik cermin penuh ini sudah menerima begitu banyak berita dan artikel. Kapan akan dikirim? Sekarang di seluruh Pavilion Insight, orang-orang sibuk dengan koran. Tidak ada bisnis. Dalam beberapa hari, Kita semua akan bangkrut. Tunggu Tuan Zhang. aduh, Seharusnya hari ini. Ah, Xiao Gongzi. Sudah datang. Ah, Bagaimana kabar Tuan Zhang? Yang Mulia Xiao Gongzi sudah menyerahkan semuanya. Saya sudah membaca semua artikel di atasnya. penuh dengan pujian. Para penyihir dalam daftar ini akhirnya mendapat kesempatan untuk masuk kantor. Sangat senang akhirnya menunggu hari ini.
Saya akan posting 10 artikel besok. Apa yang harus saya tunjukkan padamu? Ini namanya makan melon sampai tidak bisa berhenti. Beritahu Xiao Ning. Saya percaya dia kali ini. Yang mulia bijaksana. Tangkapan bagus, cepat pergi. Tangkapan bagus. Begitu banyak pejabat korup yang terbongkar belakangan ini. Harus masuk penjara mati. Yang mulia bijaksana. Dengan ini, Shangdu Deli, saya akan menunggu rakyat mengetahui hal ini. Wajah asli keluarga bantuan? Ya, pejabat korup ini harus ditangkap. Pemancingan besok. Lihatlah hal-hal baik yang mereka lakukan. Oke, hahaha, selamat. Selamat. Perut ini sangat bulat. Hahaha. Hei, aku bilang. Kamu lihat semuanya? Artikel ini diterbitkan di Shanghai Daily News. Benar-benar bisa dilihat oleh Yang Mulia. Ini murid malang kita. Kesempatan bagus untuk masuk kantor. Hahaha. Wanginya enak sekali. Hanya mulut kecilmu yang bisa berkata. Lihat, pasti Tuan Han dari kediaman Perdana Menteri. Hari itu aku lewat. Aku lihat dia di pintu. Benarkah? Aku lihat kamu juga di sana. Hahaha. Putranya pulang. Malam ini tidur nyenyak. Pesta tiap malam. Cantik. Ini hidup yang pantas untukku. Tuan muda Hua Kian, gadisnya besok malam kosong. Masih mau pergi? Tentu pergi. Kian tak hanya bisa melantunkan puisi, tapi juga menenangkan orang. Lebih tinggi dari itu, Su Suean tak tahu berapa kali lebih kuat. Sir. Aku tak tahu. Begitulah caramu memandangku. Kenapa kamu di sini? Aku tak bisa bilang. Aku takut tak bisa melihat esensimu seumur hidup. Koran Xiao Ning lagi. Bagaimana dia tahu aku pergi ke rumah Bordio? Siapa yang ketinggalan berita? Pasti bukan aku, Tuan. Tak kusangka orang secantik bulan di hatiku. Bisa begitu liar dan dekaden. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan lagi denganmu. Su Suean. Kalau bukan untuk berurusan dengan Xiao Ning. Mana mungkin aku jatuh cinta pada anak pedagang kelas 3? Sekarang usaha keluarga Su hampir lenyap. Kamu mau keluarga Su hidup. Jadilah selirku. Mengerti? Urus Xiao Ning. Ternyata kau cuma pakai aku dari awal sampai akhir. Sebagai mainan yang bisa dimanfaatkan. Kalau bukan begitu, menurutmu kau siapa? Kalau nurut sama anak ini dengan patuh. Aku masih bisa kasih kau muka, kalau enggak. Biar mati pun, aku gak bakal ikut kau. Ah, jalang. Tangkap dia buat aku. Ah, HMPH. Singkirkan kantor ningrat. Dorong yang rendah jadi pejabat. Kau masih berani gigit gaya pintu keluargahanku. Xiao Ning ini benar-benar nekat. Ayah, ada 10 koran terbit di harian sampai hari ini. SSSST. Yang Mulia dan Xiao Ning mau bikin kuan daging. Rakyat biasa pikir keluarga ningrat udah merosot. Terus kayak gini, keluargaku bakal habis dimakan. Udah gak ada harapan lagi. Aku tetap bilang yang sama, daging. Atau marga keluarga ningrat. Udah ratusan tahun kayak gini. Bahkan Yang Mulia, gak bisa di atas keluarga ningrat. Ayah, ayo. Panggil semua kepala suku yang berkuasa. Aku bakal bikin Yang Mulia tunduk sama aku. Tengah malam. Tuan-tuan, lagi ngapain? Kami nunggu. Minta izin menghadap Yang Mulia. Perdana Menteri. Yang Mulia sudah istirahat. Yang Mulia,
Perdana Menteri. Yang mulia, yang mulia. Menteri yang mulia, Han Wuguo bawa pejabat di atas tingkat 2 Dajing. Minta izin menghadap yang mulia. Han Aiking, ini artinya apa? Pagi-pagi. Aku mau main. Sekarang bawa begitu banyak pejabat. Kepung ruang studiku. Mau memberontak? Yang mulia, aku tidak bermaksud menyinggung. Para menteri cuma khawatir masyarakat Dajingku runtuh. Aku nekat minta menghadap yang mulia. Han Wuguo, jelaskan dengan jelas padaku. Yang mulia, baru-baru ini ada kerusuhan opini publik di Dajing. Shangdu Daily yang didirikan oleh Xiao Ning menyebarkan hal-hal di dalam dan luar istana, Membuat orang panik. dan masalah dengan Beichang dan kerabat sudah tertunda selama berbulan-bulan. Jika tidak ada lagi misi yang dikirim untuk mengunjungi, Saya khawatir akan terjadi perang, yang mulia. menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya? Yang mulia berpikir. Ke luar negeri, putri harus segera dikirim ke Beichang dan kerabat. Jika terjadi perang, Departemen komersial harus didirikan secara internal, mengkoordinasikan urusan bisnis Dajing, untuk mencegah orang-orang licik seperti Xiao Ning menghancurkan fondasi keluargaku. Berikan aku Dajing Sheji, dan Shangdu Daily menyebarkan berita palsu melalui opini publik. harus dilarang. Apa yang dilaporkan Han Aiking? Aku tahu. Setelah aku berpikir mendalam, Buat keputusan. Yang mulia, Yang mulia. Aku menunggu industri keluarga bangsawan dalam bahaya. jika kau menunda lebih lama lagi, aku khawatir bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pajak pun, Yang mulia. Ya, Yang mulia. Beichang Chen-bing sudah lama. Jika kau tidak memutuskan, Aku khawatir akan terlambat untuk menyesal. Tunggu, apakah kau akan memaksaku? Ah! Yang mulia, langkah ini semua untuk Dajing Shejiku. aku harap Yang mulia akan belajar darinya. Mohon belajar dari Yang mulia. Yang mulia tidak perlu khawatir. Aku punya cara untuk menangani semua hal. Ah! Lihat Yang mulia. Xiao Ning. Lihat Yang mulia. Xiao Ning. Kau putih. Bagaimana masuk ke istana terlarang? Xiao Ning dibawa oleh saya. Dia punya strategi pemerintahan untuk dipersembahkan kepada ayahnya. Yang mulia harem tidak boleh ikut campur dalam politik. Ini aturan yang dibuat Kaisar Taizu sendiri. Saya tidak sebut kebijakan negara. Kapan Yang Mulia masuk politik? Xiao Ning? Han Aiking bilang kamu punya hati condong ke Dajing Sheji. Minta saya belajar langsung dari kamu. Kamu bisa mengaku bersalah. Aduh, saya putih. Bisa apa saya lawan topi sebesar Perdana Menteri? Xiao Ning. Kamu paham maksud saya? Kamu mau jadi selir. Karena kamu menghalangi. Menunda urusan dengan Beichang dan keluarga. Kalau perang terjadi, kamu sanggup tanggung jawabkan pemerintahan dan oposisi runtuh? Perkataan Perdana Menteri Han salah. Negara makmur. Tergantung pada kekayaan dan kekuatan sendiri. Kalau takut invasi luar, langsung korbankan kebahagiaan putri sesuka hati. Lalu minta saya ke Dajing ribuan kali. Apa gunanya pria yang terima anugerah negara? Maksudmu saya Dajing? Semua pria pengecut? Main-main. Hamba tua Yang mulia sama sekali tidak bermaksud begitu. Selain itu, saya punya rencana bagus. Jamin Beichang tidak akan perang dengan Dajing saya. HMPH. Seluruh pejabat sastra dan militer ada di sini.
Tidak berani bicara hal sebesar itu. Kamu putih. Jangan ngomong sembarangan di sini. Yang Mulia Beichang terpencil dan hidup sebagai nomaden. Setiap kali berselisih dengan Dajing. Semua karena tidak ada makanan. Sekarang saya pedagang makmur di Dajing. Kalau bisa berkembang ke utara dan barat, Beichang bisa untung darinya. Tidak akan ada lagi perselisihan dengan Dajing saya. Yang Mulia, ini sama sekali tidak mungkin. Xiao Ning, upacara ini akan alihkan kepentingan Dajing ke Beichang. Ini perjalanan pengkhianat, Yang Mulia. Perdana Menteri Han, kalau tidak paham bisnis, jangan bicara. Filosofi bisnis saya adalah mengubah Beichang sebagai titik transit untuk berdagang dengan suku-suku. Yang mereka lakukan hanyalah mengangkut barang. Ini cuma barter. Cara ini sangat bagus. Yang Mulia. Xiao Ning adalah pedagang. Mengejar keuntungan cuma jejaknya. Yang Mulia tak bisa dipercaya. Pilar Dajing harusnya keluarga bangsawan kita. Keluarga Yang Mulia makmur. Dajin Sing, Yang Mulia. Keluarga Ergai. Penguasaan adalah raja. Pengurangan pajak istana. Menipu saya. Mengacaukan tatanan istana. Menganiaya rakyat. Membuat rakyat marah. Wajah apa yang kau punya untuk bilang keluarga makmur? Kebohongan Dajin Sing. Yang Mulia. Jika Yang Mulia bersikeras mendengarkan Xiao Ning, Menteri tua rela mengundurkan diri Mingxi. Yang Mulia, tolong sadarlah. Yang Mulia, tolong sadarlah. Yang Mulia. Yang Mulia percaya begitu. Pengusaha bayaran. Saya khawatir buku sejarah juga akan merusak kebijaksanaan Anda. Apa kau akan memaksa saya dengan mengundurkan diri? Yang Mulia. Para menteri di sini adalah pilar istana saya. Tanpa mereka, saya khawatir Dajing Sheji saya dalam bahaya runtuh, Yang Mulia. Yang Mulia, pikirkan baik-baik. Yang Mulia, hampir 100 orang kurang mampu yang Anda pilih sendiri. Semuanya ditempatkan di Yuxian Building. Asal Anda beri perintah. Orang-orang yang berebut kekuasaan ini bisa diganti keluarga miskin segera. Kebijakan nasional yang diajukan beberapa hari lalu. Semua dikerjakan keluarga miskin itu. Kembali ke Yang Mulia. Halo, Xiao Ning. Haha. Seberapa bagus koran Anda? Sudah menarik begitu banyak bakat untuk saya. Sebenarnya ada hampir 100 keluarga miskin. Apa kamu tidak akan mengundurkan diri? Lepaskan topi pejabatmu dengan cepat. Berikan kepada para siswa miskin itu. Lepaskan. Lepaskan. Ju Aiking masih mau berkontribusi untuk masyarakat Dajingku. Ah, Yang Mulia. Menteri bersedia. Menteri bersedia. Han Aiking, kamu telah melayani pengadilan Dajing selama bertahun-tahun. Sudah waktunya pulang dan pensiun. Yang Mulia. Menteri tua masih punya tenaga cadangan. Bersedia melayani Yang Mulia. Tidak ada yang lain. Apa yang dilakukan Perdana Menteri Han? Banyak yang harus diselidiki. Kembali ke kediaman dan dengarkan dekrit. Yang Mulia, apa artinya ini? Menteri tua melayani Dajing selama puluhan tahun. Bekerja keras. Melakukan yang terbaik.
Tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum, Yang Mulia. Hei, kamu masih berpura-pura? Hal-hal serakah dan ilegal yang kamu lakukan tidak bisa ditulis dalam buku. Anak-anak mulut kuning, tubuh putih. Berani kamu menuduh menteri tua? Ini hanya tuduhan palsu. Bukan tuduhan palsu. Yang Mulia. Gadis kecil, ada partai keluargahan di sini untuk keuntungan pribadi. Bukti pembunuhan. Nyonya, mengapa kamu membantu Xiao Ning menjebakku? Ah, aku yang merawat seluruh hidupmu. Aku bukan istrimu. Han Wuguo, kamu berebut keuntungan. Diam-diam membunuh ayah dan saudaraku. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu. Dasar pelacur. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Letakkan. Aku akan membunuhmu. Bawa Han Wuguo ke kuil Dali. Interogasi ketat. Aku ingin berikan keadilan untuk seluruh dunia. Ya, anak mulut gila. Aku akan bunuh kau. Aku akan bunuh kau. Yang Mulia ah. Ah, Yang Mulia. Terima kasih banyak Tuan Xiao mendirikan koran. Hanya pejabat rendah bisa punya kesempatan tunjuk ambisi. Terima kasih Xiao Gongzi atas kebaikanmu. Seharusnya. Terima kasih Tuan Xiao. Ya. Keluarga-keluarga itu menindas kami. Sudah berapa tahun rakyat kecil di sana? Sekarang keluarga Han sudah disita. Keluarga hancur. Xiao Gongzi sudah berbaik hati lagi pada kami. Xiao Gongzi tidak baik. Ada yang terjadi pada nona saya. Ah, Ada yang terjadi pada nonamu. Kenapa cari saya? Han Hongzi. Kau sekarang dicari pengadilan. Berani-beraninya kau lakukan hal seperti ini? Kenapa tidak cepat-cepat menyerah ke istana Tingwei? menyerah. Hahaha. Xiao Ning, kau terlalu naif. Oh, Kau sudah tahan di keluarga Han bertahun-tahun. hanya untuk lihat lelucon kami. Bagaimana aku bisa biarkan keinginanmu terwujud? Lihat energimu yang naif dan menggoda. Apa yang kau mau? Jangan sentuh aku. Ayahku sudah lama tidak bisa berhubungan. Kurasa dia tidak pernah benar-benar sayang padamu. Ya, Hari ini, aku akan buat kau merasakannya. Ah! Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepas. Ah! Lepaskan aku. Han Hongzi adalah gadis kecilmu apapun yang terjadi. Bagaimana mungkin kau melakukan hal biadab seperti itu? Batu es apa yang kau bungkus untukku di sini? kau pikir kau bisa menarik perhatianku? Lihat dirimu sendiri. Sepertinya tidak ada Yunga lagi. Kakak Yao akan melayani orang, kan? Aku tidak terlalu mengenal orang. Untukmu, binatang. Bersama Xiao Ning dan Li. Buat dia tertawa. Aku malu pada Xiao Ning. Kau ada di tempatmu sekarang. Aku masih memikirkan si bajingan Xiao Ning itu. Nah, karena kau sangat menyesal sekarang, maka aku akan membuatmu lebih menyesal lagi. Ah, kau binatang. Lepaskan aku. Kau binatang. Kau lepaskan dia. Lepaskan aku. Ya,
Ah, Xiao Ning. Kau brengsek. Aku akan membunuhmu. Masih kuat juga. Pas sekali. Biarkan dia pergi ke penjara untuk direformasi bersama Perdana Menteri Han. Xiao Ning, aku tidak akan melepaskanmu. Kau bisa bertahan di penjara dulu. Ah, Tuan Xiao. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Ning. Dulu aku begitu meremehkanmu. Kau mau membantu? Hai, Aku? lagi pula, kita sudah saling kenal begitu lama. Aku tidak bisa hanya dia melihat. Si bajingan Han Hongzi itu mengganggumu. Hei, hei, hei. Apa yang kau lakukan? Snow kita yang tidak kenal orang. Aku tidak pernah tahu betapa baiknya dirimu. Sekarang berbagai hal. Ini semua salahku. Kuharap Tuan Xiao mau memaafkanku. Memaafkan, memaafkan. Ada apa seorang gadis berlutut kepadaku? Bangun. Hei, hei, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, mungkin baru saja ketakutan. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuan Xiao untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku khawatir Ling Luo sudah. Tidak, tidak, tidak. Kalau bukan karena bukti yang diberikan Nona Ling Luo. Bukankah Han Wu Guo tidak akan mudah dihukum? Untuk membalas budi Tuan dan membalaskan dendam ayah, Ling Luo bersedia masuk ke zaman Tuan muda. Selalu mengikuti Tuan Xiao. Ah. Ikuti aku. Aku ingin tahu apakah Tuan bersedia. Tentu aku bersedia. Nona Lin Luo adalah jenius bisnis dunia. Bisnis milik Xiao Ning juga nantinya akan diperluas ke negara-negara sekitar. Jika ada bantuan dari Nona Ling Luo, pasti akan menjadi lebih hebat. Terima kasih, Tuan Xiao. Ling Luo bersedia mengikuti Tuan selamanya. Oke. Apakah kamu tidak apa-apa? Oh. Selama kamu baik-baik saja. Selama kamu baik-baik saja. Ayah, lihat. Aku tidak berbohong padamu, kan? Rumah kita sudah tidak bisa dipakai lagi. Aku bisa ceritakan kekayaan keluarga kita. Apakah sudah kembali ke puncak bisnis? Ini ratusan kali lebih kuat daripada puncak keluarga Xiao kita. Apa gunanya itu? Berapa banyak uang yang kamu punya? Kamu juga tidak bisa menikahi Jiang Yun. Ah tidak. Yang Mulia Putri. Perbedaannya terlalu besar. Kenapa kamu membicarakan ini lagi? Oh, ibumu. Berhenti, berhenti, berhenti. Baiklah. Apakah Tuan Xiao ada di sini? Wah, Kasim Bai. Angin apa yang membawamu ke sini hahaha? Kasim Bai. Tuan Xiao terlalu sopan. Yang Mulia khawatir dengan kondisi Tuan Xiao. Hamba khusus datang menjenguk. Tuan Xiao sekarang sudah baik-baik saja. Haha, saya baik-baik saja. Masalah kecil ini masih membuat Yang Mulia khawatir. Ini benar-benar menakutkan. Yang Mulia sering membicarakan Tuan Xiao di istana. Beliau bilang sudah mengirim Tuan Xiao sebagai teman setia. Oh, Yang Mulia sungguh orang baik. Ini masih mengganggu. Kasim Bai sengaja datang. Hei, kali ini bukan cuma untuk satu hal ini. Xiao Ning menerima perintah. Oke. Feng Tian Express. Kaisar berkata. Xiao Ning mulai dari nol. Sejak paviliun Nongcha.
mengembangkan sastra daging yang makmur. Isi perbendaharaan saya dengan anggur dan embun. Kembalikan semua kekayaan yang diambil oleh kutu perak negara. Lalu koran dulu. Bantu saya menerima bakat-bakat baik. Kuang Fusaji. Untuk Jiangshan Sheji Dajing berulang kali membuat kontribusi menakjubkan. Hari ini, Xiao Ning diangkat sebagai Adipati Nasional tingkat 1. Hadiah 10.000 tael emas. Satin 1.000 kuda. Berikan sebuah rumah besar. Harap jangan lupa niat awal. Terus mengabdi pada negara. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Adipati negara. Terima perintah. Anak. Ayah tahu kamu akan sukses di masa depan. Adipati Yipin. Hahaha. Yang mulia punya perintah lisan. Silakan lanjutkan mendengarkan. Xiao Ning, dasar bocah bau. Menjadi menantu. Apa rencanamu? Menantu apa? Aku tahu kamu akan pura-pura bingung. Putri sudah tahu kamu tidak mau jadi menantu. Aku tidak mau jadi menantu pertama Dajing. Jadi aku nggak mau maksain kamu. Sekarang aku angkat kamu jadi adipati kerajaan. Nikahin Putri dengan posisi kamu sekarang. Udah cukup buat selesain kekhawatiran kamu, kan? Kalian udah bahas ini sebelumnya, kan? Kamu ini. Baginda juga bilang. Air bisa gendong perahu, tapi juga bisa tenggelamin. Kayak adipati kerajaan. Guncangin bakat negara. Kalau nggak bisa dipakai sama keluarga kerajaan. Itu pasti. Ini nikah paksa. Ancaman telanjang. Dasar bocah. Kamu lagi di tengah kebahagiaan tapi nggak sadar berkah. Tuan Xiao. Ah, lepasin aku. Cheng Yun, kenapa kamu di sini? Kenapa Yang Mulia Princess nekat banget? Yan Lingluo, kenapa kamu di sini? Xiao Gongzi selamatin nyawa aku. Aku juga bantu bapak dan kakak aku bersihin kesalahan. Ling Luo pasti bersyukur. Janji. Cewek linglong. Kamu gak boleh ngomong sembarangan. Kamu biar lapor. Kamu diam. Kamu dengar tadi. Nikah aku sama Xiao Ning ditentuin sama bapak aku. Masa kamu mau nentang kehendak suci? Kehendak Baginda. Cewek kecil ini nggak berani nentang. Tapi Tuan Xiao sekarang adipati kelas 1. Wajar juga punya 3 istri 4 selir. Ling Luo rela jadi yang kecil. Ketemu kakak aku. Kamu berdiri buat aku. Siapa kakak kamu? Umur berapa kamu? Kamu panggil aku kakak. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak usir dia hari ini, aku nggak bakal maafin kamu. Jangan galak. Kamu kan cewek zaman dulu. Dan aku adipati sekaligus menantu raja. Kamu masih memperlakukan saya seperti ini. Xiao Ning, kamu. Baiklah. Maaf, Hei. Xiao Ning. Oh, mantu baikku. Ibu, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Nyonya Su, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Saya lihat kamu punya bayangan psikologis. Aduh, saya tahu semuanya. Kamu yang dapat binatang itu dari Han Hongzi. Selamatkan Yaner kita. Ternyata, kamu memang mantu baik keluarga Su. Nyonya Su, tolong perhatikan kata-katamu. Xiao Ning sekarang bersama keluarga Su Enyu. Sama sekali tidak masalah. Hei mantu. Bisnismu sekarang begitu besar. Saya takut kamu terlalu sibuk. Saya khawatir kamu akan lelah sia-sia. Mengapa kamu tidak menyerahkan surat kabar itu ke keluarga Su? Atau bisnis anggur? Kalau begitu, saya juga bisa memikirkannya. Biarkan kamu kembali ke kediaman Su. Jadilah mantu keluarga Su. Ibu Hei. Oh, saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Hari ini, Nyonya Su benar-benar membuka mata saya lagi.
HMPH? Keluarga Su tidak jujur sebagai pebisnis. Tidak setia sebagai keluarga ipar. Benar dan salah. Mempercayai pencela. Sekarang masih menginginkan Xiaoning kembali ke keluarga Su sebagai mantu. Sangat konyol. Xiaoning, beritahu kamu dengan baik. Jangan tendang hidungmu di wajahmu. Jika bukan karena keluarga Su kami menampungmu, mengapa kamu ada di sini hari ini? Anugerah air, saat musim semi kembali. Jika kamu tidak berjanji padaku hari ini, saya akan. Jangan pernah berpikir untuk hidup baik di masa depan. Saya sekarang. Berani. Apa identitasmu? Beraninya kau mengancam adipati tingkat 1. Xiaoning hahaha. Baru saja Yang Mulia mengangkat Tuan Muda Xiao menjadi adipati tingkat 1. Beraninya kau mempertanyakan keputusan ini? Baiklah. Kemampuan keluarga Su sangat memalukan. Mereka mencampur adukan hitam dan putih. Sungguh memalukan. Karena itu, status pedagang kerajaan keluarga Su dicabut. Sebagai peringatan bagi yang lain. Kenapa kau tidak bisa berbuat apa-apa? Berani sekali. Keluarga Su berani mempertanyakan saya, Putri Dajing. Tuan Cheng ternyata adalah Putri Dajing. Dan lagi, Xiaoning sekarang adalah menantuku. Saya dengar kata menantu tadi. Putri ini akan memenggal kepala kalian semua. Hei. Hei. Tuan Xiao, Aku akan menikah dulu. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa lagi. Itu cuma ucapan sopan santun kok. Kenapa kau sama sekali tidak lembut? Kau pikir aku sekarang tidak cukup lembut? Sudah terlambat, kau sudah terbiasa hidup bebas selama ini. Tidak bisa terus seperti ini nanti setelah jadi selir. Sekarang kau pulang dan bacakan kitab adab dan kitab tata krama selir untukku. Ah, harus baca semua itu? Tuan Xiao. Segera kembalilah. Sudah pergi. Aku sudah memasak banyak lauk. Apa aku orang seperti itu? Selama aku ada di sini lagi, kamu tidak boleh melihat wanita lain sama sekali. Kalau berani melihat, aku akan mencongkel matamu. Ayo pergi. Aku akan membelikanmu teh. Saya punya teh yang sangat enak. Tuan Xiao, silakan. Baik Kasim, silakan. Hahaha. Cheng Xiaoxiang. Dia benar-benar menjadi pangeran ibu kota. Ah, Hei, perhatikan langkahmu. Perhatikan langkahmu. Kalau ini teh. Untuk memetik teh, kamu harus mulai dari ujung daunnya. Hei, bunga itu sangat cantik. Ya, sekali. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kekanak-kanakan. Rambutmu menggantung. Hei, sakit. Beraninya kamu mencium yang mulia pangeran. Kenapa aku merasa kamulah yang aktif menciumku? Kamu masih tidak mau mengakuinya. Kamu berhenti. Hahaha. Kamu juga ada di sini. Tolong. Keluarga Han menggelar persiapan sebesar ini. Pasti untuk membangun momentum bagi musim semi Xiao. Karena memang untuk membangun momentum bagi musim semi Xiao. Mengapa mengundang semua restoran di kota untuk berpartisipasi? Hei lihat. Chen Daru sudah datang. Apakah Chen Daru dari Qianlin ini benar-benar datang untuk menjadi juri? Keluarga Han memang pantas menjadi keluarga terkemuka pertama di Dajing. Guru sedang sibuk. Sungguh merepotkan guru. Tidak apa-apa. Hahaha, Tuan Xiao. Ada kelaluan, Tuan. Hahaha. Mari minum. Jangan terlalu banyak minum hari ini. Hei. Guru, silakan masuk. Oh, oke. Xiaoning, kamu bisa melihat dengan jelas kemegahan keluarga Han kami. Kalau kamu mau bekerja dengan tenang sebagai pelayan keluarga Han kami di masa depan. Saya mau memberikanmu tempat tinggal. Humpah. Keluarga Han MU sudah melewati hari ini.
Tapi tidak boleh sombong. Hei Xiaoning, sejak kamu pindah ke rumah Su, jualan di pintu gerai teh Nong, sudah selama itu, masih menghibur tamu di pintu. Aduh, lucu sekali. Hei Ibu Su, saya. Xiaoning, pria terlahir di antara langit dan bumi. Kamu harus bercita-cita tinggi. Kamu begitu merendahkan diri sendiri. Tidakkah kamu malu pada orang tuamu? Apakah kamu malu dengan hidupmu? Saya baik saja dan duduk dengan nyaman. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Saya tidak mengganggumu untuk mengomel. Kamu dan saya suami istri pada akhirnya. Hanya untuk mengingatkanmu. Jika ingin dilindungi keluargahan, lepaskan kemampuan bisnismu. Kamu harus menerima postur gelombang liarmu. Jangan bertengkar dengan Tuan Mudahan. Bisakah kamu mengatakan ini padaku? Berarti kamu tidak buruk. Kalau begitu izinkan saya memberi saran juga. Apa? Han Hongxi terlihat anggun di permukaan. Padahal mengandung niat jahat. Saya sarankan kamu menjauh darinya dan keluarga Han. Xiaoning sudah mencapai situasi seperti ini. Jangan lupa untuk memprovokasi saya. Hubungan dengan Tuan Han benar-benar tidak bertobat. Xiaoning, bisakah kamu memikirkan ide untuk acara cicip anggur ini? Sepertinya ada kemajuan dalam cara berbisnis. Saya sangat mengagumi Hongxi. Metode ini dikembangkan oleh Tuan Kecil. Huo Chong mengerti kamu menghargai kemampuan bisnis Xiaoning. Tapi jika acara besar seperti ini karena Xiaoning, tidak ada yang akan percaya. Tuan Kecil memang memiliki bakat besar. Kamu berdebat dengannya. Tidak merugikan keluargahan saya. Karena Susuean sudah kamu pegang. Lalu mengapa tidak bisa berjabat tangan dan berbaikan? Karena nona kecil sudah berbicara sendiri. Selama Xiaoning setia melayani keluargahan saya, tentu saya tidak akan menganggapnya biasa saja. Tuan Muda Honglu bisa memiliki hati seperti ini. Sangat bagus. Hahaha, Tuan Xiao. Apa sih yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin anggur ada kamu? Puisi akan membuatmu. Kau ada di mana-mana. Tepat sekali. Bukankah ini mengejar bebek rak? Keluarga Han mengadakan pesta Jiuxian. Bagaimana kau mengatasinya? Kau benar. Tuan Han ada di sini. Pesta Jiuxian yang diadakan oleh keluarga Han. Bagaimana bisa kau biarkan pelayan memimpin? Tuan muda ini masih belum mengambil kata-kataku ke hati. Iklim yang sulit. Maksud Tuan Han adalah, kau harus memimpinnya sendiri. Keluarga Han yang mengadakan pesta Jiuxian ini. Ini banyak. Jika kau biarkan pelayan naik panggung untuk memimpin, sungguh memalukan bagi semua tamu terhormat. Hongxi berani-beraninya. Semoga upacara pembukaan pertemuan Dewa Anggur ini. Tuan Han memiliki status mulia. Unggul dalam perilaku dan belajar. Seharusnya memimpin. Memang, Tuan Muda Hong sebanding dengan mereka yang tidak tahu dari. Di mana pelayan yang muncul jauh lebih pantas. HMPH, putra Perdana Menteri ini sendiri memberi hormat. Pesta ini pasti terkenal. Minta Tuan Han menjadi hadiah pembukaan. Nah, ya, benar. Tuan Muda Han, silakan memimpin. Tuan Muda Han, biarkan saja. Pelayan adalah pelayan. Jangan pernah berdiri di atas kepala Tuan. Masih buru-buru melakukan hal yang tidak berterima kasih ini? Bawa pergi. Aku masih diam. Hahaha. Itu. Hari ini. Bodoh. Itu mikrofon palsuku. Pegang tegak. Hahaha. Hari ini, keluarga Han mengadakan pesta Jiuxian. Bukan perbandingan. Ini pertemuan elegan. Bertujuan memilih yang terbaik. Untuk alasan ini, pertemuan Dewa Anggur ini secara khusus mengundang seorang guru yang terhormat. Orang suci Anggur Chen, Daru akan mencicipi anggur hari ini. Chen Daru, Tuan Chen Daru. Keluarga Han kami bersedia memberikan hadiah uang tunai. 3 peringkat teratas masing-masing akan mendapatkan hadiah. 3.000 tael, 1.000 tael. Wah, banyak sekali. Pemenang pertama akan mendapatkan 6.000 tael. 6.000 tael. 6.000 tael. Keluarga Han benar-benar mengeluarkan 10.000 tael.
10.000 tile, itu benar-benar hadiah yang sangat besar. Kalau anggur kita terpilih nanti, itu juga sudah cukup bagus. Ya, betul. Oh, kedengarannya masuk akal. Semua anggur kalian sengaja diundang oleh keluarga Han. Hanya sebagai batu loncatan untuk menonjolkan Xiao Spring. Sungguh licik. Pasti bukan ide dari Han Hongzi si bodoh itu. Benar saja, ini ide Yuan Lingluo. Hahaha ahahaha. Biarkan kalian seperti belalang yang menangkap jangkrik. Tidak menyangka aku ada di belakangnya seperti burung kuning. Pendaftaran anggur dari setiap restoran sudah berakhir kemarin. Sekarang semua anggur sudah siap. Selanjutnya, mari kita undang orang suci anggur Chen Daru untuk menilai anggur ini. Oke. Semua anggur yang ikut penilaian ini anonim dan diberi nomor. Dengan jaminan reputasi dari keluarga Han dan Chen Daru. Seleksi ini pasti adil sepenuhnya. Keluarga Han sungguh jujur dan terbuka. Memang pantas menjadi keluarga utama pertama daging kita. Hahaha. Menjilat mantan ibu mertua itu. Keahliannya benar-benar sempurna. Silakan menikmati anggurnya. Oh hahaha UM. Aroma anggur ini ringan dan elegan. Saat masuk mulut juga ada rasa buah. Tapi aromanya tidak bertahan cukup lama, hahaha. Saya beri penilaian peringkat B, hahaha. Sudah ditandai. Saya tidak tahu anggur ini berasal dari mana. Anggur nomor 1 ini adalah anggur Green Plum Brung dari Pavilion Baihua. Kami kalah dalam seleksi. Oke, hei. King Mei Drung cuma dapat produk kelas menengah. Sepertinya acara penerimaan ini sangat menuntut. Selanjutnya, silakan Chen Daru cicipi anggur nomor 2. Hei, hahaha. Haha. Tidak sebagus yang sebelumnya. Ada berapa minuman dalam pemilihan hari ini? Kembali ke tante. Total ada 15 jenis. Nomor berapa Xiao Spring saya? Nomor 7. Biarkan anggur lain buka selera tamu dulu. Silakan cicipi anggur nomor 7. Ahaha, oke. Sepertinya ini Xiao Spring. Oke. Hum. Oke. Ahahaha. Rasanya masih begitu familiar, hahaha. Oke. Hahaha. Hahaha. Kelas menengah. Chen Daru sangat suka anggur ini. Kenapa cuma kasih ulasan kelas menengah? Kenapa jadi medium? Apa bapak tua ini bakal cicipi? Hahaha, kalau tebakan saya benar. Ini. Anggur nomor 7 pasti, Xiao Spring produksi keluarga Han. Hahaha, bapak tua kasih komentar Songjia? Bukan anggur ini yang bermasalah. Tapi saya minum setiap hari belakangan ini. Tentang anggur ini, saya sudah terlalu familiar, hahaha. Pedagang asing kami belum pernah minum. Cepat ambilkan untuk kami cicipi. Kami juga mau coba. Benar. Hahaha, ya. Ayo.
Ah, memang benar, ini anggur bagus. Saya mau minum lagi. Oh, pemilik toko Wu, minum pelan-pelan. Kami belum cicipi. Anggur enak sekali, kamu tidak perlu berkelahi. Keluarga Han punya banyak stok. Selamat tamu yang hadir hari ini. Bisa beli Xiao Spring diskon 20%. Kalau gitu aku mau 10 guci. Aku mau 20 guci. Aku mau 50 guci. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga. Aku juga. Wah, iya. Wah, beli lagi. Beli lagi. Wah, pulang siap-siap dulu. Dicicip pelan-pelan. Iya. Ayo. Hei, kasih aku 20 guci. Aku nyolok. Wah, sayang. Cara anak ini benar-benar berhasil. Nyonya Han bisa pakai saran saya. Biar Xiao Spring bersinar. Memang cara berbisnis Shen An. Ide ini datang dari anak muda. Xiao Spring juga diatur oleh tuan muda. Lin Luo kepada anak muda. Aku semakin kagum. Hei, bukannya semuanya soal cari uang? Ngapain sopan-sopan? Nona Han? Kalau Tuan Xiao mau. Lin Luo ingin minta tuan muda jadi kepala toko semua properti Han. Jadikan aku presiden. Sayangnya dewan direksi semua dari keluarga Han. Aku tidak mau kerja sampingan ini. Tidak, bukan itu. Aku tidak cocok untuk keluarga Han. Tapi karena Han Hongzhi. Kalau gitu jangan khawatir. Aku bisa minta guruku datang, kasih saran langsung. Pasti dia tidak akan ganggu kamu lagi nanti. Tidak. Benar-benar bukan karena Han Hongzhi. Lalu kenapa? Keluarga Han di pasar dengan nama keluarga bangsawan tipu pasar. Semuanya soal merger dan monopoli. Aku rasa ini bukan inti bisnis. Aku tidak cocok untuk keluarga Han. Jadi lupakan saja. Bisakah kamu mempertimbangkannya kembali? Kenapa Xiaoning harus bicara lebih banyak dengannya? Lihat kemegahan pesta ini. Air mancur Xiao dari keluarga Han saya. Sebentar lagi akan memonopoli bisnis anggur di Dajing. Selama dia masih ingin jadi pengusaha. Dia pasti harus memohon pada keluarga Han saya. Saya khawatir setelah resepsi hari ini selesai. Saya melihat nama peri anggur. Pasti itu air mancur Xiao. Hahaha. Ya, terima kasih Tuan Hong. Kami juga bisa berkembang pesat hari ini dengan anggur ini. Hahaha Yaner. Kamu sudah datang ke orang yang tepat. Hahaha. Hahaha. Ini nomor 12 dan 13. Apa nama kedua anggur itu? Keduanya sama-sama bagus. Benar-benar peri di dunia. Hahaha. Ini nomor 12 dan 13. Apa nama kedua anggur itu? Keduanya sama-sama bagus. Benar-benar peri di dunia. Hahaha, apa maksudmu? Apakah itu lebih baik daripada air mancur Xiao? Ya, bagaimana mungkin? Ini. Sangat disayangkan keluargamu Han bersusah payah seperti ini. Hanya untukku. Hanya juga nanti orang lain. Apakah mungkin di kompetisi ini ada anggur yang lebih bagus daripada Xiao Yakuan? Ada 2 sekaligus. Apakah Chen Daru terlalu banyak minum? Bagaimana bisa ada 2 anggur yang lebih baik daripada air mancur Xiao? Ya, Pak. Apakah kamu mabuk? Hei, saya adalah orang suci anggur. Bagaimana bisa saya terlalu banyak minum? Anggur nomor 12 ini rasanya manis di mulut. Anggur nomor 13 ini rasanya lembut dan penuh. Ada aroma saus yang khas. Keduanya benar-benar hebat. Produk peri di dunia hahaha. Benarkah? Bantu saya coba. Hei, ya. Hei, beri aku sedikit. Tuan tua memang tuan tua. Diekspor jadi iklan? Bukankah ini sudah jadi uang Yandan? Slogan untuk Baijiu rasa saus? Rasanya bahkan lebih enak. Hahaha. Aku tidak menyangka hal ini. Aku mau minum satu lagi. Tidak. Dia benar-benar bidadari di dunia ini. Anggur nomor 13 ini terasa lembut di mulut. Rasa sausnya kental dan lembut. Sangat cocok dengan seleraku. Cocok banget dengan seleraku. Hahaha. Ya. Menurutku ini 100 kali lebih baik daripada Xiao Spring. Minum lagi. Hahaha. Yang nomor 12 ini. Memang benar aromanya jernih. Aftertaste-nya enak. Aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukainya.
Bagaimana dengan Nona? Huo Chong, ceritakan padaku nama kedua anggur ini. Ini benar-benar anggur yang enak. Anggur nomor 12 ini namanya anggur Yusian. Anggur nomor 13 namanya anggur migran. Bagaimana Tuan Xiao tahu ini? Nama dari kedua anggur ini. Apakah dia juga dibuat oleh keluarga Han? Tidak, pasti bukan. Anggur ini berasal dari Yusianlo. 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 Yusian Lo. Suruh Nona menyiapkan perak. Ayo kita ke Yusian Building untuk merebut Putri Ning dan anggur Yusian. Kalau berangkat terlambat sama seperti menyeduh teh. Kita tidak sembarangan. Jangan pergi. Oh, sayang, jangan pergi, Toko Wang. Kamu tidak mau pergi merebutnya? Aku juga akan pergi. Kalau aku lambat, aku tidak bisa meminumnya. Bukankah itu akan jadi penyesalan seumur hidup? Hahaha. Lalang. Hei, pemilik Su. Jangan pergi, ini soal Happy Spring. Saya bisa berikan harga lebih murah untukmu. Aduh, Tuan Han. Tolong biarkan saya pergi ke Yusian Lo dulu. Ambil anggur Yusian dan anggur Minglong. Bicara ini nanti saja, bicara nanti saja. Hei, pemilik Su. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ini, Xiao Ning, ini lagi-lagi perbuatanmu yang bagus. Xiao Ning, kamu benar-benar tidak mendengarkan nasihat yang saya berikan padamu. Kamu adalah pelayan keluarga Han. Apa untungnya bagimu melakukan hal ini? Dia pasti sengaja melakukan ini. Dia tidak tahan melihat kita hidup dengan baik. Meskipun kamu iri dengan bakat dan penampilan Hongzhi, kamu tidak bisa melakukan hal kotor seperti ini. Baiklah. Setiap kali saya mendengar kamu berdebat, kepalaku sampai pusing. Siapa yang memberitahumu? Saya adalah pelayan keluarga Han. Saya adalah pendiri Xiao Yakuan. Anggur ini saya yang buat. Bagaimana bisa mitra baik jadi pelayan? Hahaha apa? Happy Spring yang kamu buat. Kenapa kamu tidak bilang bahwa Menara Wanjiang ini juga milikmu? Xiao Ning, kupikir beberapa hari tidak bertemu denganmu. Kamu hanya tidak membuat kemajuan. Siapa sangka kamu sedang melamun saja? HMPH, munafik. Cukup. Aku? Tuan Xiao. Orang bijak tidak perlu bicara sembunyi. Anggur baru dari Yusianglo ini. Saya khawatir ini juga buatanmu. Ya, Kamu sudah buat satu untuk keluargahan kita. Tapi dia buat 2 jenis untuk Yusianglo mereka. Dan anggurnya lebih baik. bukan. Apakah itu benar-benar buatannya? Xiao Ning, apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Han kita mudah ditindas? Hongzhi, mundur dulu. Hei paman. HMPH, Ya Tuhan. Cuma begitu, hei. Tuan Xiao. Saya tahu bagaimana perasaanmu tentang keluarga Han saya. Cara kerja kami cukup kontroversial. Acara Jusian Club hari ini. Saya rasa ini adalah peringatanmu untuk saya. Ling Luo benar-benar menerima pelajaran ini. Tapi kami bergerak di bidang bisnis. Ling Luo juga meminta Tuan Muda untuk mencampurkan anggur Yusian ini dengan berikan hak pemasaran anggur Minggong kepada keluarga Han. Sebagian, untuk soal penetapan harga. Terserah Tuan Muda yang memutuskan. Maaf, apa yang kamu katakan? Hak penjualan kedua anggur ini sudah saya berikan semuanya kepada Yu Qianlong. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Anggur Yusian beraroma wangi, penuh cita rasa dan sangat lezat. apakah semuanya sudah siap di belakang? Gong Zui. Senyuman yang tak terlupakan. Kalimat yang mudah diingat, mudah dipahami. Xiao Ning benar-benar berbakat.
Ya, Nona. Para tamu kita dari Yuxianlo, mereka semua sudah mengantri di luar kota Shangcheng. Untungnya Nona, kamu punya pandangan mata yang bagus dalam memilih orang. Tuan Xiao bisa digunakan oleh keluarga kerajaan kita. Awalnya aku memang ingin memanfaatkan identitas Xiao Ning untuk menyelamatkan perbendaharaan dalam. Tapi setelah bergaul dengannya, sudah lama aku tidak memperlakukannya sebagai pebisnis biasa lagi. Nona, kamu punya perasaan dengan Tuan Xiao kan? Ya, sudah seperti itu. Tapi Nona, bagaimanapun juga, Tuan Xiao dulunya adalah menantu keluarga Su. Dan penilaian tentang dia tidak terlalu bagus. Saya rasa akan sulit untuk mendapatkan persetujuan yang mulia. Orang seperti apa Xiao Ning itu? Kita berdua juga tidak tahu. Jangan bahas hal-hal lama itu lagi. Nona, saya tidak sedang bicara buruk tentang Tuan Xiao. Hanya saja dia dan kamu memang. Cheng Yuan, Tuan Xiao. apa yang Breze katakan tentang aku? Tidak ada apa-apa. Katanya itu angin sepo-sepo. Terima kasih karena kamu sudah memanfaatkan klub Yuxian keluargahan untuk meningkatkan reputasi anggur Yuxian dan anggur Minggong. Dia ingin berterima kasih padamu dengan baik. Terima kasih Tuan Xiao. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan. Hanya restoran kerajaan saja tidak bisa menjual banyak anggur. Sudah waktunya memanfaatkan momentum ini. Keluarga Huang Lin yang menolak kita sebelumnya. Dua pedagang kerajaan itu, ajak mereka bergabung kembali. Betul sekali. Jika kita bisa mendapat bantuan dari pedagang kerajaan, maka bisnis anggur kita akan berjalan lancar dan bisa menyebar ke seluruh penjuru daging. Benar, bahkan sekarang kita sudah mengambil alih kota Chengdu. Semua restoran keluarga Han dihancurkan. Itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Oke, maka aku akan menemukan Tuan Zhang sekarang. Ingat dia menyiapkan segalanya. Dokumen izin bea cukai dan voucher pemasaran. Kemudian aku akan menemui kedua pemilik toko Huang Lin. Hei, Tuan Muda Xiao, Nona. Banyak orang di depan. Pergi ke belakang saja. Aku tidak sebodoh itu. Tuan Muda Xiao ini dengan putri kita. Sungguh pasangan yang cocok sekali. Yang mulia. Ini kabar baik. Ini kabar bagus. Yang mulia, ada apa Ai King? Setelah pesta minum yang mulia. 2 jenis anggur baru di Yuxianlo. Penjualannya jauh melebihi Xiao Spring. Semua orang memujinya. Ah, ini adalah Xiao Ning, Tuan Muda Xiao dan Putri. Anggur Yuxian dan anggur Minggong yang diseduh oleh Yang Mulia Putri. Yang Mulia Putri memerintahkan hamba untuk tidak menunda. Lapor ke Yang Mulia segera. Diseduh oleh Xiao Ning? Ya, betul sekali. Tuangkan lagi, Hei. Ah! Anggur sebaik ini seharusnya hanya ada di surga. Aku tidak bisa menggambarkannya untuk saat ini hahaha. Tuangkan lagi, ini anggur enak hahaha. Maka hamba tidak akan mengganggu kegiatan santai menikmati anggur yang mulia. Hamba undur diri. Ah! Suruh ikan itu menemui saya. Aku mau memberinya hadiah bagus, hahaha. Yang mulia, Putri belum masuk istana hari ini. Ngomong-ngomong, Yun Er sudah beberapa hari tidak kembali ke istana. Apakah dia bersama Xiao Ning? Tidak mungkin. Oh, sayang. Hei, Tuan Muda Yang, Tuan Muda Yang. Hahaha, aku sudah lama ingin bertemu kamu, tapi tidak pernah bertemu. Bukankah kamu yang paling suka tinju Xiao? Sekarang kita lakukan 3 babak pertarungan. Hahaha, tidak. Sekarang kan sudah ada Yuxian dan Minggong. Siapa yang masih minum air mata Xiao? Hahaha. Tuan Muda Yang, air mata Xiao kita rasanya enak loh. Dan harganya juga murah. Hei, apa yang murah? Bagaimana dengan Yuxian dan Minggong sekarang? 1 botol cuma dijual 5 tael perak. Air Xiao, kamu diskon 30%. Tidak jauh lebih mahal kok. Benarkan aku bilang hahaha? Hei, Tuan Muda Yang. Tidak. Hei.
Aku tahu dari awal Ninger bohong ke aku. Teman apa lagi? Ramalan bunga persik di ini masih bisa palsu? Haha, tidak pernah duga dia berhubungan dengan gedung Yusian ini. Keluarga Jiangdong punya nasib sebaik itu. Bagus-bagus sekali hahaha aduh. Mertua. Humpah, Hei mertua hahaha. panggil saja begitu, Ninger kita akan bersama kamu. Urusan keluarga tidak masalah lagi. Aku bukan mertua kamu. Oh, tidak boleh bicara begitu. Suami istri sehari 100 hari. Xiaoning sudah jadi paman di keluarga kita selama ini. Mertua, kamu pasti harus bantu kami hari ini. Kenapa kamu cari aku? Saya mau minta izin Xiaoning untuk kami keluarga Su. Menjual anggur Yusian dan anggur migran. Humpah, keluarga Su kamu tidak tahu terima kasih. Baru sekarang ingat minta bantuan kami. Hei, bagaimana cara kamu bicara itu? Xiaoning ini dulu ada di rumah kita. Kita juga enak-enak kok. Waktu itu, dia putus tunangan dan kabur dari Sumenshan. Bisa salahin kita? Kalau bukan karena anakmu dan itu. Apa yang Han Hong gak jelas? Kenapa ini terjadi di keluarga kita? Hei, maksudmu nggak jelas apa? Jangan dengerin rumor luar. Aduh, aku denger sih. Waktu Xiaoning buka pavilion teh ini. Sama pemilik perempuan Yusian lo. Itu nggak jelas. Siapa yang ngatur Jiang Yun? Terus kamu siapa? Aku bilang siluman rubah kecil Jiang Yun itu. Mau apa? Berani. Berani-beraninya nodai kesucian Yun Erku. Mau apa? Tuan, hari ini inspeksi pribadi. Kalau keluarga Su perlu dihukum, aku akan hubungi pasukan kekaisaran. Gitu aja. Ini bukan urusan besar. Dia ayahnya Jiang Yun. Pendeta Qianli emang jago. Cari urusan. Hei. Heyu. Aku Xiao Hetai. Xiaoning itu anjing. Kamu ayahnya Xiaoning. Iya, Kak Jiang. Kak Jiang kakak. Kita nggak perlu ribut sama orang sepedas ini. Silakan duduk di dalam. Aku banyak mau ngomong sama Kak Jiang. Ayo silakan hei. Hei, nggak usah sungkan. Aku traktir minum. Hahaha. Ayo, ayo. Hah? Siapa yang mau peduli sama kamu? Ah, nggak usah pedulin orang sepedas itu. Aku kesel banget. Aku kesel banget. Aduh, Yan Er jangan marah. Aku cari bosmu. Dia ada di toko? Orang yang suruh bos kita pergi 7 hari. Kamu siapa? Oh, Kami melakukan kunjungan khusus ini. Saya mencari Tuan Xiao untuk membicarakan bisnis minuman. Saya tahu Anda akan datang. Tidak sia-sia saya menunggu begitu lama. Ternyata adalah keluarga Huang dan keluarga Lin. Rasional oh, sayang. Jika orang lain, saya yakin tidak akan bisa melihat bos kami. oh ya tapi keduanya. Mari masuk. Hahaha rajin. Terima kasih. Silakan. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih. Hahaha. Oke. Ah, kalian berdua silakan. Silakan. Saya telah bertemu Tuan Xiao. Jika ada sesuatu, tolong beritahu saya. Saya masih harus memastikan bahwa Yusin Wine ini terkait dengan pekerja migran. Melalui saluran apa minuman ini dijual? Oh, sayang. Tuan Xiao. Keluarga Lin dan saya adalah 2 pedagang istana pertama Dajing. Ada banyak saluran penjualan di tangan. Jika Tuan muda menyerahkan 2 minuman baru kepada kami untuk dijual. Haha, pasti menghasilkan banyak uang. Ya, Serahkan kepada Anda. Bukankah Anda ingin berada di Wangjiang Tower terakhir kali? haha, Tuan Xiao maafkan dosanya. Kami benar-benar tidak tahu Anda menjualnya terakhir kali. Apakah itu Yusian Wine dan Minggong Wine? Oh, Ya, masih ada keluarga Su pada saat itu. Saya benar-benar tidak tahu cerita di dalamnya dan tertipu. Hei, ya. jadi ini sedikit canggung bagi saya. Saluran yang telah saya siapkan hampir sama. Kalian berdua bergabung pada saat ini. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada orang lain? Saya memang menunggu terakhir kali. Kami bersedia melepaskan 20%. Keuntungan untuk meminta maaf kepada Tuan Xiao. 20%. Bagaimana saya tidak bisa memahami akun ini? Oh, sayang.
40%. Aku sungguh tulus sekali. Apa yang Tuan Xiao inginkan kita jual nanti? Apa yang akan kita jual? Jangan pertanyakan lagi Tuan Xiao. Yah, Sungguh sangat tulus. ah, Kalau begitu aku akan pikirkan lagi. wah, hei, hei. Biarkan aku jelaskan secara detail untuk Tuan Xiao. Lihatlah tata letak bisnis keluarga Huang dan Lin kami. Oke, Ayo, saudara Zhang. Ah. Hei. Lalu, Ning Er dari keluarga kami tidak hanya pandai berbisnis, tapi juga perhatian dan berbakti. Oke, hanya rumah kami sudah diambil kembali oleh ketua klan. Dia takut kalau orang tua sepertiku tidak punya tempat tinggal. Dia menghabiskan 10.000 tael untuk membelinya kembali untukku. Hahaha. Apa itu 10.000 tael? Yah, ikanku menghasilkan perak dari berbagai kalangan. Bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bisnis Jiang Yun. Ning Er keluargakulah yang mendukungnya dari balik layar. HMPH, makanya aku bilang, Kedua anak ini, mereka adalah pasangan yang diciptakan di surga. apakah kamu setuju? Ada apa? Paman Xiao, kamu sudah minum banyak hari ini. Bagaimana kalau? Tidak banyak. Aku cocok sekali dengan saudara Jiang. Kamu saja yang tuangkan anggurnya. Jiang Feng tuangkan anggur. Tuangkan. Ya, Hei, Saudara Jiang, Jiang Yun dan Ning Er ini adalah pria berbakat dan wanita cantik. Kenapa kita tidak bertukar tanggal lahir? pikirkan tanggal untuk menetapkan tanggal pernikahan ini. Pertunangan, hei. Tidak, tidak, tidak. Kenapa tidak? Bahkan gadis King Feng tahu kalau mereka berdua saling menyukai. Breze, kamu tahu tentang itu? King Feng tidak tahu. King Feng tidak tahu. HMPH, Saudara Jiang. Aku tahu satu tempat. Sangat cocok untuk dikunjungi setelah minum. Aku yakin kamu belum pernah lihat, haha. Masih ada tempat di Dajing yang belum pernah aku lihat. Ayo pergi hahaha. Kakekku. Ayo pergi. Paman Xiao, Ayo pergi. pelan-pelan.